Cek 1 2 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru madrasah hebat bermartabat. Jadi kali ini kita akan membahas tentang kurikulum prototipe. Jadi pemerintah baru saja mengeluarkan atau merilis sebuah kurikulum untuk diterapkan di tahun 2022 ya. Ini adalah kebijakan kurikulum untuk pemulihan pembelajaran setelah pandemi. Jadi kurikulum prototipe ini adalah kurikulum yang bisa dijadikan pilihan oleh satuan pendidikan di dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Jadi ada beberapa evaluasi yang dilakukan pemerintah mengenai kurikulum K13. Jadi nanti pemerintah memerdekakan satuan pendidikan untuk memilih penerapan kegiatan pembelajaran apakah menggunakan kurikulum prototipe atau mengkolaborasikan kurikulum ini, prototipe ini dengan kurikulum K13 yang sudah ada. Nah, bagaimana teknisnya? Mari kita bahas di dalam video berikut ini. Oke, jadi ini ya hasil evaluasi dokumen kurikulum 2013. Jadi ada beberapa hasil temuan pemerintah mengenai K13 atau ini bisa dikatakan sebagai landasan dikeluarkannya kurikulum prototipe. Jadi yang pertama ada kompetensi kurikulum 2013 itu terlalu luas, kemudian sulit dipahami dan diimplementasikan oleh guru. Jadi karena kekompleksitasan kurikulum K13 yang sedemikian rupa sehingga dianggap bahwa kurikulum K13 itu terlalu sulit untuk diimplementasikan oleh guru. Kemudian yang kedua, pendekatan tematik, yaitu jenjang PAUD dan SD, dan mata pelajaran jenjang SMP, SMA, SMK, dan Diktara, dan Diskus, ini merupakan satu-satunya pendekatan dalam kurikulum 2013, tanpa ada pilihan pendekatan lain. Jadi kalau di K13 dulu, ada pendekatan di dalam pembelajaran yang mencakup 5M itu, seperti mengamati, kemudian ada mengasosiasikan, mengorganisasikan. Nah, mungkin tujuan pemerintah nanti di dalam kurikulum prototipe ini kita sebagai guru ditekankan untuk menggunakan pendekatan-pendekatan itu di dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang ketiga, ini pengaturan jam belajar menggunakan satuan minggu. Ini tidak memberikan keleluasan kepada satuan pendidikan untuk mengatur pelaksanaan mata pelajaran dan menyusun kalender pendidikan. Akibatnya kegiatan pembelajaran menjadi padat. Jadi ini ada kesan bahwa guru atau satuan pendidikan itu seperti kejar target di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, nantinya pengaturan jam ini dari yang dulunya menggunakan satuan minggu ini akan dirubah menjadi satuan tahun pelajaran. Oke, yang keempat ada mapel informatika, ini bersifat pilihan. Jadi di K13 mapel informatika itu adalah mapel yang tidak wajib. Tapi di kurikulum prototipe ini nanti mapel informatika itu menjadi salah satu mata pelajaran wajib. Tetapi poin pentingnya untuk guru yang mengampu mapel informatika itu tidak harus guru yang mempunyai background teknologi informatika atau TIK. Jadi bisa diampu oleh semua guru yang mempunyai kompetensi tentunya di bidang informatika. Jadi bisa misalnya guru IPS, kalau memang mampu ya nggak masalah. Kemudian ada guru matematika dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian yang kelima, ini kurikulum yang dirumuskan secara nasional ini belum disesuaikan sepenuhnya oleh satuan pendidikan dengan situasi dan kebutuhan satuan pendidikan daerah dan peserta didik. Jadi dirasa kurikulum K13 yang dulu ini kurang memenuhi atau tidak sesuai dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Ya seperti kita ketahui kemampuan masing-masing satuan pendidikan itu pasti berbeda-beda dan kebutuhannya pun juga berbeda-beda. Apalagi kalau kita bandingkan satuan pendidikan yang negeri dan swasta itu pasti mempunyai kendala dan
hambatan tersendiri. Misalnya apalagi kalau di madrasah itu ada beberapa madrasah yang berbasis pondok pesantren, ada aturan-aturan yang memang kadang-kadang itu berbenturan dengan tujuan dari pembelajaran secara umum yang diinginkan oleh pemerintah. Nah, ini di prototipe ini nanti ini akan lebih luwes lagi seperti itu. Kemudian yang keenam, ada struktur kurikulum pada jenjang SMA, ini memuat mata pelajaran pilihan atau peminatan. Nah, ini dirasa kurang memberi keleluasan bagi siswa untuk memilih selain peminatan IPA, IPS atau bahasa. Jadi biasanya memang ada gengsi dari masing-masing peserta didik untuk cenderung memilih ke salah satu peminatan di IPA. Jadi biasanya kalau IPS itu dianggap pemilihan yang kedua lah. Jadi kalau tidak masuk ke IPA maka ya terpaksa IPS seperti itu. Tetapi di kurikulum prototipe ini nanti ini akan dihapus. Jadi ini akan dihapus. Oke, itu hasil evaluasi dokumen kurikulum 2013. Oke, ini jadi yang kedua adalah hasil evaluasi implementasi kurikulum 2013. Yang pertama, komponen perangkat pembelajaran terlalu banyak dan menyulitkan guru dalam membuat perencanaan. Jadi dirasa di dalam K13 kemarin atau saat ini ya, jadi perangkat pembelajaran itu terlalu banyak dan sulit untuk dikembangkan oleh guru karena terlalu banyaknya RPP atau perangkat pembelajaran yang harus disusun oleh guru. Kemudian yang kedua, rumusan kompetensi yang detail dan terpisah-pisah sulit dipahami sehingga guru kesulitan menerjemahkan dalam pembelajaran yang sesuai filosofi kurikulum 2013. Kemudian yang ketiga, ada strategi sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan monitoring implementasi kurikulum 2013 ini belum terlaksana secara tepat dan optimal, belum variatif, belum sesuai dengan kebutuhan, dan belum efektif. Contoh, ini kendala sosialisasi tidak sampai langsung kepada tingkat gugus atau bahkan tidak sampai ke dalam satuan pendidikan. Jadi kadang-kadang informasi yang ditangkap dari pusat itu tidak sampai ke akar rumput atau di dalam satuan pendidikan, sehingga satuan pendidikan tidak mampu mengimplementasikan apa yang menjadi tujuan pendidikan secara umum oleh pemerintah pusat. Seperti itu mungkin ya. Kemudian yang keempat, masih banyak pengawas, kepala sekolah, dan guru ini yang memiliki pemahaman kurang tentang kerangka dasar, diversifikasi, dan konsep implementasi kurikulum 2013. Memang kemarin dari KTSP berubah ke K13, kemudian K13 revisi seperti itu memang banyak kendala yang dialami oleh guru. Kadang-kadang di lapangan itu kalau kita lihat guru kan sebagai ujung tombak di dalam pendidikannya, tetapi karena memang informasi yang kurang, kemudian kurangnya adanya sosialisasi yang mendetail, sehingga apa yang menjadi tujuan utama dari pembelajaran itu justru tidak bisa diimplementasikan. Nah, ini yang menjadi salah satu alasan pemerintah mengubah atau menyederhanakan atau memerdekakan kurikulum di kurikulum prototipe ini nanti. Kemudian yang kelima, sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan monitoring implementasi kurikulum 2013 ini belum berdampak optimal terhadap pemahaman pengawas, kepala sekolah, kemudian kemampuan dan kinerja guru, serta peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Jadi dianggap bahwa K13 ini belum mampu memenuhi semua tujuan dari pembelajaran secara umum oleh pemerintah. Oke ya. Oke, ini yang ketiga. Jadi bagaimana adopsi kurikulum prototipe ini nanti diterapkan di satuan pendidikan. Jadi ada 3 pilihan yang bisa digunakan atau bisa dipilih oleh satuan pendidikan di dalam penerapan kurikulum prototipe ini. Pilihan yang pertama, ini pelatihan di tahun pertama, kemudian penerapan di tahun kedua. Jadi di tahun pertama, satuan pendidikan itu fokus pada pelatihan atau penyesuaian. Kemudian penerapannya nanti bisa dilaksanakan di tahun berikutnya atau tahun kedua. Kemudian pilihan yang kedua, pelatihan dan atau penerapan di tahun pertama dengan kompleksitas sederhana dan dasar. Nah, jadi ini satuan pendidikan bisa melaksanakan langsung kurikulum ini di tahun pertama sejalan atau seiringan dengan pelatihan atau penerapan, tetapi kompleksitasnya masih dasar. Jadi seperti halnya kita melakukan pengenalan, karena kan ini nanti pengenalan kurikulum ini tidak hanya dilakukan oleh guru saja, tetapi
semua stakeholder yang ada di satuan pendidikan. Jadi ada penyesuaian dari guru mata pelajaran, kepala sekolah, kemudian kurikulum, wakakurikulumnya, kemudian bahkan ke peserta didiknya. Jadi peserta didik ini perlu diberi edukasi bahwa agar nanti apa yang menjadi tujuan pembelajaran di dalam satuan pendidikan itu bisa berjalan atau tujuan itu bisa tercapai seperti yang diharapkan. Kemudian pilihan yang ketiga, pelatihan dan atau penerapan di tahun pertama dengan kompleksitas sedang. Jadi kalau kompleksitas sedang itu berarti kita sudah mulai 50%-nya kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan itu menggunakan kurikulum prototype. Jadi kalau pilihan kedua tadi masih berupa pengenalan, poin-poin pentingnya saja, tetapi penerapannya masih menggunakan K13. Tetapi untuk di pilihan yang ketiga ini bisa 50-50 lah ya, jadi bisa langsung diterapkan K13 berkolaborasi dengan kurikulum prototype seperti itu. Oke, next. Oke, ini yang keempat adalah karakteristik kurikulum prototype. Jadi karakter utama di dalam kurikulum prototype itu sendiri. Yang pertama adalah pengembangan soft skill dan karakter atau akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan, kemandirian, nalar. Jadi ini adalah PPPK ya, atau pendidikan yang berbasis karakter. Kemudian yang kedua, fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Kemudian yang ketiga, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid atau teach at the right level dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Jadi nanti ada fleksibilitas oleh guru di dalam pengembangan pembelajaran. Jadi pembelajaran nanti tidak harus atau lebih disesuaikan dengan kebutuhan atau sifatnya kontekstual kebutuhan peserta didik di dalam pembelajaran itu sendiri. Jadi nanti pembelajaran itu diharapkan apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu dapat dirasakan betul manfaatnya bagi peserta didik sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Seperti itu. Oke, lanjutnya. Nah, ini kemudian strateginya. Yang pertama, fokus kepada pelatihan SDM, meningkatkan kapasitas guru dan tenaga kependidikan dalam menerapkan kurikulum prototype. Kemudian mempercepat peningkatan kapasitas guru dan tenaga pendidikan secara masif agar siap menerapkan kurikulum prototype. Yang kedua, mengembangkan komunitas belajar. Komunitas belajar atau kita dituntut untuk melakukan kolaborasi. Itu kolaborasi tersebut bisa dari guru, kepala sekolah, kemudian pengawas sekolah. Ini ya, ada kepala sekolah, pengawas sekolah, dari sekolah penggerak atau guru penggerak. Jadi kita nanti melakukan kolaborasi agar lebih mudah di dalam pengembangan kurikulum tersebut. Kemudian ada komunitas belajar, ini memfasilitasi berbagai praktik baik penerapan kurikulum prototype. Jadi ini seperti MGMP, ada komunitas belajar, tetapi ini sifatnya mungkin nanti bisa antara guru dan peserta didik dan berbagai stakeholder di dalam satuan pendidikan. Yang ketiga, adopsi kurikulum ini dapat dilakukan secara bertahap atau learning journey. Jadi bertahap, tidak serta-merta frontal nanti kurikulum dirubah dari K13 langsung ke prototype seperti itu, tidak. Oke. Nah, ini karakteristik kurikulum prototype di berbagai jenjang. Untuk jenjang PAUD ini kegiatan bermain. Fokus anak PAUD ya, bermain. Kemudian penguatan literasi dini. Di PAUD sudah diterapkan literasi sejak dini atau kegiatan berliterasi, membaca, bermain seperti itu. Kemudian ada fase fondasi. Ini untuk meningkatkan kesiapan bersekolah. Jadi untuk jenjang PAUD ini anak ini dipersiapkan untuk siap menuju kegiatan sekolah. Kemudian pembelajaran berbasis project. Jadi ada project, tapi ya pasti nanti disesuaikan dengan kemampuan belajar peserta didik ya. Kalau di usia segitu ya mungkin projectnya nanti hal-hal yang sederhana seperti itu. Kemudian perayaan hari-hari besar ini dilakukan untuk memupuk profil pelajar Pancasila. Jadi meningkatkan lagi
rasa nasionalisme sejak dini. Jadi memberi pondasi pada peserta didik untuk sikap nasionalisme sejak dini. Kemudian untuk jenjang SD ini ada pemahaman holistik. Ini untuk memahami lingkungan sekitar. Mata pelajaran IPA, IPS ini digabung. Jadi ini yang jadi kemarin tuh ramai diperdebatkan oleh para pendidik ya, jadi para guru, bahwa ini IPA IPS ini sudah dihapus, kemudian nanti bergabung atau di merger menjadi namanya IPAS atau ilmu pengetahuan alam dan sosial. Ini untuk jenjang SD. Kemudian integrasi computational thinking dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPAS itu tadi. Kemudian bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Jadi bahasa Inggris nanti untuk jenjang SD berubah menjadi mata pelajaran yang tidak wajib atau menjadi mata pelajaran pilihan. Kemudian pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Nah, teknisnya seperti apa nanti mungkin akan ada Permendikbud untuk mengatur ini standar prosesnya ini di dalam bagaimana proyek untuk anak-anak SD seperti itu. Kemudian untuk jenjang SMP ini ada mata pelajaran TIK yang menjadi mata pelajaran wajib. Jadi tadi di awal saya sudah bilang bahwa TIK dulu kalau di K13 itu menjadi mata pelajaran pilihan. Nah, di kurikulum prototipe ini informatika yang dulu namanya teknologi informatika itu menjadi mata pelajaran wajib. Nah, bedanya nanti TIK ini untuk jenjang SMP ini tidak harus diampu oleh guru yang berbackground pendidikan TIK ya atau informatika, tetapi bisa diampu oleh guru apa saja. Kemudian panduan untuk guru informatika disiapkan untuk membantu guru-guru pemula, sehingga guru-guru, nah ini ada panduannya nanti, jadi ya guru TIK ini ada panduan khusus untuk guru TIK, sehingga guru mata pelajaran tidak harus berlatar belakang pendidikan informatika. Nah ini tadi ya. Kemudian pembelajaran berbasis proyek sama, jadi semua mulai dari jenjang yang paling rendah ini nantinya akan ada proyek. Kemudian bahkan nanti di SMA itu ada seperti skripsi ya, nanti kita bahas. Pembelajaran berbasis proyek untuk menguatkan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran. Jadi kalau di SD tadi 2 kali, kalau di dalam SMP itu minimal 3 kali. Untuk teknisnya nanti mungkin kita lihat permen berikutnya saja nanti kalau memang ada ya. Oke. Nah, ini untuk karakteristik kurikulum prototipe di jenjang SMA, SMK, kemudian SLB. Untuk SMA ini lebih fleksibel untuk menyesuaikan dengan minat siswa, karena pilihan pada level mata pelajaran bukan program peminatan atau kejuruan seperti tadi ya. Di awal tadi saya sudah bilang bahwa peminatan ini nanti akan dihapus, jadi tidak ada jurusan IPA, IPS atau bahasa, nanti lebih fleksibel lagi. Kemudian untuk di kelas 10 pelajar menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Nah, jadi mata pelajaran nanti untuk kurikulum prototipe ini dipilih oleh peserta didik ya. Jadi untuk peserta didik memilih mata pelajaran apa yang akan diampu untuk di kelas 11. Jadi diberi kebebasan untuk memilih mata pelajaran. Kemudian untuk di kelas 11 dan 12 pelajar ini mengikuti mata pelajaran dari kelompok mapel wajib. Jadi mapel wajibnya apa nanti itu diikuti. Nah, kemudian dan pemilihan mata pelajaran dari kelompok MIPA, IPS, bahasa, dan keterampilan vokasi ini sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Jadi fleksibel sekali. Jadi anak-anak nanti itu mempunyai keleluasaan untuk memilih apa yang mau dipelajari. Memang seharusnya memang seperti itu ya. Pembelajaran berbasis proyek ini menguatkan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran, dan pelajar menulis esai ilmiah. Nah, ini yang disebut dengan seperti halnya kalau di S1 itu ada skripsi, di S2 ada tesis, di S3 ada disertasi seperti itu. Jadi untuk SMA nanti ada namanya esai ilmiah, ini seperti karya tulis ilmiah. Ya, untuk SMK dunia kerja ini dapat terlibat di dalam pengembangan pembelajaran di dunia kerja. Jadi mungkin nanti bisa berkolaborasi dengan
dunia kerja secara langsung di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian struktur lebih sederhana dengan 2 kelompok mata pelajaran umum dan kejuruan. Persentase kelompok kejuruan ini meningkat dari yang dulu di K13 itu 60%, sekarang menjadi 70%. Kemudian penerapan pembelajaran berbasis proyek dengan mengintegrasikan mata pelajaran terkait. Praktek kerja lapangan PKL ini menjadi wajib 6 bulan atau 1 semester. Jadi PKL itu 1 semester. Kalau di K13 kan PKL itu cuma kalau nggak salah 3 bulan ya kalau untuk SMK. Nah sekarang menjadi 1 semester. Jadi PKL. Jadi praktek kerja lapangannya durasinya lebih lama. Kemudian pelajar dapat memilih mata pelajaran di luar program keahliannya. Jadi misalnya kalau di TKJ misalnya teknik komputer dan jaringan, ini nanti bisa memilih selain dari TKJ, jadi fleksibel. Kemudian alokasi waktu khusus proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja untuk peningkatan soft skill atau karakteristik dari dunia kerja. Ini nanti detailnya seperti apa mungkin akan dijelaskan di permen-permen di booth berikutnya mungkin ya. Kemudian untuk jenjang SLB ini ada capaian pembelajaran pendidikan khusus yang dibuat hanya untuk yang memiliki hambatan intelektual. Untuk pelajar SLB yang tidak memiliki hambatan intelektual ini capaian pembelajaran sama dengan reguler. Kemudian sama dengan pelajar di sekolah reguler, pelajar di SLB juga menerapkan proyek. Jadi proyek ini ada, kegiatan proyek nanti akan ada di semua jenjang mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan ke SLB. Dengan kedalaman materi dan aktivitas sesuai dengan karakteristiknya. Jadi proyek tetap ada tetapi disesuaikan dengan kedalaman karakteristik dari peserta didik itu sendiri. Nah, salah satu poin penting lagi di dalam kurikulum prototipe ini nanti dihapusnya kompetensi inti dan kompetensi dasar. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya KIKD. Nah, nanti KIKD akan diganti namanya CP atau capaian pembelajaran seperti itu. Oke, mungkin itu yang menjadi fokus bahasan kita kali ini, pengenalan tentang kurikulum. Jadi intinya untuk kurikulum prototipe ini sebenarnya bukan kurikulum yang wajib atau satuan pendidikan harus menerapkannya, tidak seperti itu, tetapi nanti bisa dikolaborasikan saja. Jadi kolaborasi antara kurikulum K13 kemudian bertahap menyesuaikan dengan kurikulum prototipe ini. Oke, sekian ya. Jadi sekian itu yang mungkin bisa kita bahas tentang bagaimana sih pengenalan kurikulum prototipe ini nantinya dan bagaimana implementasinya di satuan pendidikan. Mungkin nanti kita akan bahas kembali jika ada informasi-informasi penting mengenai dunia pendidikan. Oke, kalau ada yang perlu ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Kita saling sharing saja, sama-sama belajar. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.